Semua diperhitungkan amal-amalnya, tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, karena semuanya akan ditanya, anggota tubuh kita akan ditanya, dan semuanya akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Lalu yang berikutnya kita harus percaya, beriman kepada teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8, kita harus beriman kepada sirat, pada jembatan, di mana di jembatan itu setiap orang akan melewati, dan setiap orang melewati dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang sekejap mata, ada bagaikan kilat, dan lain sebagainya. Orang yang mukmin mampu melewati sirat tersebut, tetapi orang yang kafir dia akan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Adapun tentang rincian-rincian iman kepada hari akhir ini, maka akan kita bahas secara mendetail. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman kepada fitnah kubur. Jadi hari akhir ini adalah iman kepada fitnah kubur yang pertamanya. Jadi ketika orang meninggal, maka yang pertama itu tentunya adalah dikubur. Maka kita harus beriman kepada adanya fitnah kubur. Wajib beriman bahwa manusia akan diuji di dalam kubur mereka setelah mati. Ujian ini disebut dengan fitnah kubur. Telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia akan diuji di dalam kubur mereka. Mereka akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fal mu'minu yaqul, orang yang beriman dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang fajir, orang yang kafir, orang yang dia durhaka, yaqulu ha la adri, dia hanya mengatakan aku enggak tahu. Kemudian sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu fayuqalu lahu la daraita wa la talaita fayudrabu bimitrakin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha la sa'iqa. Maka kemudian dijelaskan bahwa orang yang fajir ini, dia hanya akan menjawab, aku tidak tahu. Kemudian, aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku ikut mengatakannya. Lalu dikatakan kepadanya, ini jawaban orang yang fajir. Jadi jawaban orang fajir, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Jadi kata orang fajir, aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku ikut mengatakan. Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Ya, dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak mengikuti orang yang tahu. Jadi kalimatnya adalah la daroita wala talaita. Engkau tidak tahu tapi engkau tidak mengikuti orang yang tahu. Ia dipukul dengan palu besi sehingga menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Fayudharabu,
bimiltaraqatin min hadidin. Dia dipukul dengan palu besi, ya, dengan palu besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Kemudian dia menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh segala sesuatu, illal insanu, kecuali manusia. Walau sami'aha lasa'iqa. Seandainya manusia mendengarkannya, bisa mendengar jeritan orang-orang yang disiksa di alam kubur ini, niscaya tersungkur pingsan. Nih, ini hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari nanti di penjelasan. Kemudian terdapat juga di dalam Sunan Abu Dawud. Ya, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan adanya fitnah kubur. Orang yang mukmin maka dia akan menjawab ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka dijawab Rabbi Allah. Wa madinuka, apa agamamu, maka dijawab diniyal Islam, agamaku agama Islam. Kemudian wa man nabiyuka, siapa nabimu, maka dijawab nabiyina, nabiyyi. Nabiyyi dikatakan begitu. Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang fajir, orang yang kafir, mungkin orang yang munafik, orang yang rusak. Mukmin itu artinya sempurna imannya, sempurna keyakinannya. Sedangkan fajir artinya rusak. Bisa dia munafik, bisa dia kafir, tidak mau beriman. Maka wal fajir, di sini dipergunakan kata fajir karena bisa jadi ketika mukmin dia banyak berdosa termasuk kata fajir. Maka orang yang fajir dia akan berkata, la adri, saya tidak mendengar. Adapun sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Maka aku mendengar sih manusia mengatakan sesuatu, maka aku ya ikut aja mengatakan. Kemudian fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang fajir ini, la daraita wa la talaita. Engkau tidak mengetahui tetapi engkau tidak mengikuti orang yang tahu. Kemudian fayudrabu bimiltaraqatin min hadid. Maka kemudian dipukullah dia dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan, maka kemudian dia menjerit dengan teriakan yang sangat luar biasa, yasma'uha kullu syai'in illal insan, yang hanya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Segala sesuatu, segala makhluk mendengar jeritan teriakan orang yang disiksa di alam kubur ini kecuali manusia. Walau sami'a ala sa'iqa, seandainya manusia bisa mendengar teriakan-teriakan yang kesakitan itu, la sa'iqa, maka pasti dia akan pingsan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang mukmin dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ini kita harus yakin yang pertama dengan adanya yang dinamakan fitnah kubur. Lalu yang kedua berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah nikmat dan azab kubur. Hal ini disebut di dalam Alkitab dan As-Sunnah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan. Dan ia merupakan kebenaran yang harus diimani. Jadi adanya nikmat dan azab kubur itu dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus mengimani ya dengan sebenar-benarnya. Karena setelah usai fitnah kubur, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dan azab kubur. Ada dua kemungkinan memperoleh azab atau nikmat. Barang siapa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian dalam kubur, maka ia selamat dan berbahagia di kuburnya dan pada hari mahsyar.
dan pada hari mahsyar. Jadi dia akan selamat di dalam kuburnya, di alam kuburnya, dia akan bahagia dan selamat, dan juga nanti di hari mahsyar. Hari mahsyar itu hari berbangkit, hari dikumpulkan seluruh umat manusia. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia benar-benar merugi dengan kerugian yang nyata. Kita memohon kesantosaan kepada Allah, kebahagiaan kepada Allah, keselamatan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Azab tersebut berlaku bagi ruh, sedangkan jasad mengikutinya. Adapun pada hari akhir kiamat nanti, azab tersebut berlaku untuk ruh dan jasad sekaligus. Ringkasnya, azab dan nikmat kubur adalah benar berdasarkan petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta ijma umat Islam. Jadi kita harus yakin dengan adanya azab dan nikmat kubur atau nikmat dan azab kubur. Kemudian yang ketiga adalah kiamat kubro. Wajib beriman bahwa setelah berakhirnya masa kehidupan di dunia akan terjadi kiamat kubro, yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali. Setelah itu malaikat Israfil akan meniupnya lagi yang merupakan tiupan hari kebangkitan. Maka seluruh ruh kembali kepada jasad masing-masing sehingga manusia bangkit dari kubur mereka untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa busana dan tidak terkhitan. Yang pertama kali muncul dari kuburnya adalah Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini matahari berada dekat sekali dengan para hamba. Mereka tenggelam dalam keringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Allahu Akbar. Jadi nanti ada kiamat kubro, di mana tanda kiamat kubro itu adalah tiupan malaikat Israfil. Nah, seluruh makhluk yang bernyawa, yang hidup, hancur, semua mati, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pada tiupan yang kedua, malaikat Israfil membangkitkan kembali seluruh manusia. Dan kemudian nanti semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dibangkitkan manusia tanpa alas kaki, tanpa busana dan tidak berkhitan. Maka yang akan muncul pertama kali dari kuburnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari itu, matahari dekat sekali dengan para hamba, mereka tenggelam dalam keringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Nah ini. Lalu yang keempat adalah kita harus beriman kepada al-mizan, timbangan. Pada hari kiamat banyak timbangan yang dipasang untuk menimbang amal para hamba. Dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya pula. Kemudian dijelaskan lagi, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 102-103. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya. Mereka kekal di dalam nar jahannam. Jadi orang yang amal kebaikannya berat, maka mereka ini mendapatkan keberuntungan di surganya Allah. Tetapi orang yang amal kebaikannya ringan, bahkan tidak ada sama sekali, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya. Mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Timbangan ini benar-benar ada secara hakiki, mempunyai neraca dan 2 daun timbangan. Ini penjelasannya. Jadi timbangan ini benar-benar ada secara hak, mempunyai neraca dan 2 daun timbangan. Kemudian yang berikutnya kita beriman kepada buku-buku dan lembaran-lembaran catatan amal yang dibagi-bagikan. Pada hari kiamat ini buku-buku catatan amal dibagikan dan dibuka. Ada yang mengambil buku-buku dan lembaran-lembaran amalnya itu dengan tangan kanannya. Maka orang ini berhak mendapatkan kebahagiaan abadi. Ia tidak merasakan kesengsaraan lagi sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulkin hisabiyah fa huwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga-surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Surat Al-Haqqah ayat 19-23. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya agar Dia menjadikan kita salah seorang dari mereka yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya ini. Ada lagi orang yang mengambil kitab catatannya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Maka orang ini berhak memperoleh kesengsaraan. Kita memohon kepada Allah kesentosaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadhiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghullu summal jahim sallu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya di sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang dariku kekuasaanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tangkaplah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Haqqah ayat 25-31. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan siksanya. Lalu yang keenam adalah kita beriman kepada al-hisab, kepada perhitungan. Wajib beriman kepadanya karena Allah dan Rasulullah SAW telah mengabarkannya. Sesungguhnya Allah akan memperlihatkan amal-amal para hambanya kepada amal-amal mereka sebelum meninggalkan mahsyar. Sehingga setiap orang bisa melihat amalnya yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Surat Ali Imran ayat 30. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati kebajikan di hadapan, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan amal-amalnya ada masa yang jauh. Jadi pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati kebajikan di hadapannya atau kehadapannya, kebaikannya dia dapatkan atau dia perlihatkan, dia lihat di hadapan dia. Begitupun kejahatan yang telah dikerjakannya. Maka mereka ingin kalau kiranya antara ia dan amal-amalnya ada masa yang jauh. Artinya dia diberikan kesempatan untuk beramal-amal yang baik. Kemudian dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi 49. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Pada hari yang agung ini manusia ditanya mengenai 4 hal. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskan, masa mudanya, dalam hal apa digunakan, hartanya, dari mana ia mencari dan untuk apakah ia menafkahkannya, serta ilmunya, dalam hal apa diamalkannya. Ini dijelaskan atau diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di dalam Sahih Al-Jami, Al-Albani menjelaskan hal ini. Jadi ketika padahal kita akan menghadapi hisab nanti, pada hari hisab nanti, maka kemudian ada 4 hal yang ditanyakan kepada kita. Ya, yang pertama an umrihi fima afnah, tentang umur kita ini, maka dihabiskan untuk apa? Kemudian wa an syababihi fima abla, tentang masa muda kita ini digunakan dalam hal apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang harta kita,
dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita nafkahkan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmu kita untuk dalam hal apa diamalkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman, wa yanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattakun nar walau bisyikki tamrah." Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah." Tidak satu orang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa perantara seorang penerjemah. Ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain apa yang telah diperbuatnya. Lalu melihat ke sebelah kirinya, maka tidak melihat kecuali apa yang telah diperbuatnya. Ia juga melihat ke arah depannya, maka ia tidak melihat selain nar yang berada tepat di hadapannya. Maka lindungilah diri kalian dari nar, walaupun hanya dengan secuil kurma. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, dan juga dalam kitab Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Surat Al-Hijr ayat 92-93. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Orang-orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisab terhadap orang-orang yang amal kebaikannya mereka ditimbang. Hanyalah diperlihatkan amal-amal mereka lalu mereka mengakuinya, karena mereka sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Kita memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir tidak perlu dihisab. Jadi sebagaimana dihisabnya orang-orang yang mukmin. Jadi orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisab terhadap orang-orang yang amal kebaikan mereka ditimbang. Jadi kalau orang kafir ini apalah yang ditimbangnya? Dia tidak ada kebaikan di dalamnya karena dia tidak masuk dalam frame Islam. Maka ketika tidak masuk dalam frame Islam, maka apapun amal yang dilakukannya tidaklah bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ditimbang, cukup diperlihatkan amal-amal mereka itu, lalu mereka mengakuinya karena mereka sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Ini penjelasan yang sangat luar biasa yang harus kita paham. Ketika kita beriman, ketika kita menjadi seorang muslim, walaupun mungkin banyak hal kesalahan dosa yang kita lakukan, tetapi insya Allah dosa dan kesalahan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Oleh karenanya kita bermunajah kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang berikutnya kita harus beriman kepada Al-Haud, telaga. Salah satu mazhab yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mempercayai sepenuhnya bahwa telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat di tengah-tengah padang pada hari kiamat. Nah, dijelaskan bahwa wa anna ma'ahu ashaddu bayadan minal laban wa ahalla minal asal. Kemudian dijelaskan bahwa dan bahwasanya airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit, lebar dan panjangnya 1 bulan. Dan barang siapa minum darinya, niscaya tidak akan haus selamanya. Jadi man syariba minnu syurbatun lam yadhma ba'daha abadan. Jadi man syariba minnu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum daripada telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, niscaya tidak akan haus selamanya. Ini dijelaskan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang kemudian disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kemudian terdapat juga di dalam kitab Muslim. Kemudian dijelaskan kembali bahwa telaga tersebut khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Masing-masing Nabi juga memiliki telaga. Akan tetapi telaga yang paling besar adalah milik Nabi Muhammad SAW. Telaga ini ada di bumi
yang kepadanya mengalir 2 saluran air dari jannah yang berasal dari Al-Kautsar. Sedangkan mimbar Rasulullah SAW berada di atas telaganya. Jadi telaga ini ada di bumi yang kepadanya mengalir 2 saluran air dari surga yang berasal dari Al-Kautsar, sedangkan mimbar Rasulullah SAW berada di telaganya. Ini harus kita beriman terhadap apa yang namanya disebut Al-Haud atau telaga. Kemudian kita harus beriman kepada sirat dan setelah itu jembatan antara jannah dan nar. Jadi wajib beriman kepada sirat ini dan beriman bahwa ia benar-benar ada. Ia adalah jembatan yang dipasang di antara permukaan jahanam, di antara surga dan neraka. Jadi dia adalah jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam, di antara surga dan neraka. Semua orang yang dahulu maupun yang belakangan akan melaluinya. Sirat ini lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada selai rambut. Kita memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia melewatinya dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang berhasil melaluinya dalam tempo sekejap. Ada yang melaluinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin. Ada yang melaluinya secepat kuda. Ada yang seperti unta. Ada yang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Dan ada yang jatuh ke dalam jahanam. Di tepi jembatan itu terdapat banyak kait yang diperintah menangkap orang-orang yang diperintahkan untuk ditangkap. Bila orang-orang mukmin berhasil melewatinya, mereka berhenti di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka, yang mana sebagian mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap sebagian yang lain. Apabila mereka telah dibersihkan secara keseluruhan, mereka diizinkan untuk memasuki surga. Ini kita bisa melihat penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Lalu yang kesembilan adalah kita beriman kepada syafaat, yaitu permintaan kebaikan untuk orang lain. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan 3 macam syafaat, 2 macam diantaranya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang 1 macam adalah syafaat yang dilakukan oleh beliau dan para nabi yang lain. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat beliau untuk ahlu mauqif, manusia di padang mahsyar secara umum. Sehingga diputuskan pengadilan di antara mereka. Ketika seluruh nabi tidak bersedia memberikan syafaat ini, maka baginda Rasulullah lah yang memiliki syafaatul uzma. Yang kedua adalah syafaat baginda Rasulullah SAW untuk ahlu jannah, agar mereka memasukinya. Nah, syafaat yang pertama dan yang kedua ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaat ketiga beliau adalah termasuk syafaat para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh dan lain-lainnya. Bagi orang yang wajib masuk neraka dari kalangan orang-orang mukmin agar tidak memasukinya. Dan bagi orang-orang yang telah memasukinya agar dikeluarkan darinya. Allah juga mengeluarkan banyak manusia dari neraka tanpa syafaat dari siapapun. Tetapi karena karunia dan kasih sayangnya. Dan masih terdapat sisa tempat atau kekosongan di surga dari penduduk dunia yang telah memasukinya. Lalu Allah menciptakan kelompok-kelompok manusia dan memasukkan mereka ke surganya. Dalam syarah kitab At-Tahawiyah disebutkan ada 8 macam syafaat. Yang pertama syafaatul uzma, untuk memutuskan hukum. Ini syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaat untuk beberapa kaum yang memiliki kebaikan dan keburukan yang seimbang. Yang ketiga adalah syafaat untuk beberapa kaum yang tadi diperintahkan masuk neraka agar mereka tidak memasukinya. Yang keempat adalah syafaat untuk menaikkan derajat seseorang yang telah masuk surga. Yang kelima adalah syafaat untuk beberapa kaum agar mereka masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang keenam adalah untuk meringankan azab dari orang yang berhak mendapatkannya. Seperti syafaat beliau untuk pamannya, Abu Thalib, agar diperingan dari azabnya. Syafaat beliau yang ketujuh adalah agar seluruh kaum mukminin diizinkan masuk surga. Dan ini khusus bagi beliau, sebagaimana yang telah jelaskan di atas. Kemudian syafaat ke-8 beliau adalah bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya yang telah masuk neraka, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka tersebut. Syafaat ini dimiliki pula oleh selain beliau, dan beliau lakukan 4 kali. Yang pertama, beliau memberikan syafaat bagi siapa yang di hatinya terdapat keimanan seberat biji gandum. Yang kedua, beliau memberikan syafaat kepada orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji atom atau biji sawi. Yang ketiga,
Beliau memberikan syafaat kepada orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi yang paling kecil. Dan syafaat beliau yang keempat adalah beliau berikan bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hadis sahih diucapkan atau disebutkan, lalu Allah Ta'ala berfirman, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun. Kemudian dijelaskan para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Tinggallah yang belum memberikan syafaat adalah zat yang maha pengasih di antara mereka yang memiliki kasih sayang. Maka dia menggenggam sekali genggam, mengambil dan mengeluarkan dari neraka suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian sebagian lagi menyebutkan syafaat hingga 6 macam saja, yaitu syafaatul uzma, syafaat beliau untuk memasukkan ke surga, syafaat beliau bagi siapa yang berhak masuk neraka agar tidak memasukinya, syafaat beliau bagi siapa yang telah masuk ke neraka agar dikeluarkan darinya, kemudian syafaat yang mengangkat derajat beberapa kaum yang telah masuk surga, dan syafaat yang keenam adalah syafaat beliau untuk meringankan azab dari neraka. Ini diantaranya adalah untuk meringankan azab Abu Thalib pamandak beliau. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk ahlul kabair. Artinya para pelaku dosa besar min ummati, dari umatku. Ini hadis dari Abu Dawud, ya. Bisa juga dilihat di Takhrij al-Mishkat. Jadi syafaati li ahlil kabair min ummati. Dari syafaatku untuk ahlu kabair, para pelaku dosa besar dari umatku. Syafaat ini memiliki dua syarat. Pertama, biiznillah, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Kemudian biridullah, dengan keriduan Allah bagi yang mendapatkan syafaat. Jadi izin Allah bagi yang memberikan syafaat, kemudian ridha Allah bagi orang yang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, syafaat yang untuk seluruh manusia yang diberikan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Lalu yang ke-10 adalah kita beriman kepada jannah dan nar, kepada surga dan neraka. Mazhab Ahlus Sunnah mengenai jannah dan nar, mengenai surga dan neraka, adalah mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak akan binasa. Surga adalah tempat tinggal bagi para walinya, sedangkan neraka adalah tempat tinggal bagi para musuhnya. Penduduk surga tinggal di dalamnya selama-lamanya, sedangkan orang-orang kafir yang tinggal di neraka berada di dalam kekal selama-lamanya di neraka. Surga dan neraka telah ada dan Rasulullah SAW pernah melihatnya keduanya dalam sholat khusyuk. Jadi beliau pernah melihat keduanya dalam sholat khusyuk. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa kematian itu didatangkan dalam bentuk seekor domba yang berbulu putih campur hitam. Ia diberhentikan di antara surga dan neraka dan disembelih. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekal tiada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal dan tiada kematian. Ini di dalam Sahih Muslim. Jadi dijelaskan bahwa berkaitan dengan surga dan neraka ini, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat keduanya dalam salat khusyuk. Kemudian dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa maut, kematian itu didatangkan dalam bentuk seekor domba yang berbulu putih campur hitam. Ia diberhentikan di antara surga dan neraka dan disembeli. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekal tiada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal dan tiada kematian. Jadi inilah yang disebut dengan apa? Kematian. Jadi kematian itu maka diberikan percontohan domba disembeli, ya, dan dikatakan bahwa penduduk surga adalah kekal, penduduk neraka adalah kekal. Nah, inilah kita harus beriman kepada hari akhir. Ada 10 macam jenis iman kita kepada hari akhir yang kesemuanya mudah-mudahan akan menambah kepada kita untuk mempersiapkan diri menemui hari yang tidak ada keraguan, yaitu hari akhir, di mana di hari ini semua amal akan diputuskan, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari iman hari akhir ini adalah kita iman kepada yang namanya fitnah kubur. Kita harus beriman kepada apa yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur ini
maka orang akan ditanya ketika meninggal, siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Dan ketika orang yang beriman, orang mukmin, dia akan menjawab, Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah Islam, kemudian nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang fajir, orang yang fujur, orang yang kafir, dia hanya akan menjawab mengatakan tidak tahu. Kemudian kita harus beriman kepada nikmat dan azab kubur. Nikmat bagi orang yang beriman, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab kubur adalah bagi mereka yang kafir yang mendapatkan kemurkaannya. Kemudian kita harus beriman kepada kiamat kubro, di mana sealam semesta ini hancur, seluruh makhluk binasa, dengan tanda dan ciri adalah tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Kemudian kita pun harus beriman kepada timbangan, kepada mizan, di mana semua amal nanti akan ditimbang, yang baik, yang buruk, kecuali orang kafir. Orang kafir tidak perlu ditimbang amalnya, karena bagi orang kafir tidak ada kebaikan untuk ditimbang. Jadi kalau masih orang diberikan timbangan, berarti setidaknya masih ada amal kebaikan pada dirinya. Kemudian yang kelima, kita beriman kepada kitab, kepada buku-buku dan lembaran-lembaran catatan amalan yang dibagikan. Nanti akan didapatkan lembaran-lembaran itu. Beruntunglah orang yang mendapatkan lembaran amalan kebaikan, buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan. Maka berarti dia adalah orang yang selamat. Dan celakalah bagi orang yang diberikan catatan amal kebaikannya dari punggungnya, dari sebelah kirinya. Maka dia adalah orang yang celaka, yang sudah dipastikan masuk neraka. Lalu yang berikutnya, keimanan kita kepada hisab, perhitungan. Semua diperhitungkan amal-amalnya, tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Karena semuanya akan ditanya, anggota tubuh kita akan ditanya. Dan semuanya akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Lalu yang berikutnya, kita harus percaya, beriman kepada teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8, kita harus beriman kepada sirat, kepada jembatan, di mana di jembatan itu setiap orang akan melewati, dan setiap orang melewati dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang sekejap mata, ada bagaikan kilat, dan lain sebagainya. Orang yang mukmin mampu melewati sirat tersebut, tetapi orang yang kafir dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ke-9, kita adalah beriman kepada syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, yakni syafaatul uzma beliau. Kemudian yang ke-10 adalah bahwa kita semua haruslah beriman dengan sungguh-sungguh kepada surga dan neraka. Surga adalah tempat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka adalah tempat orang yang mendapatkan kemurkaan dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.